Oke, ini adalah tentang Neuro Linguistic Programming. Saya buat slide ini sebenarnya untuk pengembangan pribadi. Saya mungkin sekilas saja sebelum kita masuk, kita berbicara bagaimana kita membangun kompetensi untuk bangkit dan produktif tetap di dalam masa krisis ini gitu. Jadi pokok bahasan kita seminar kali ini adalah pertama menyangkut apa itu NLP. NLP itu menyangkut tadi yang sudah disampaikan oleh MC, Neuro Linguistic Programming. Jadi awalnya kita memprogram bahasa pikiran kita, mulai dari kesadaran kita, lalu kita untuk itu perlu ada kesadaran diri itu sebenarnya adalah komunikasi internal kita. Jadi intrapersonal communication. Kedua adalah kecakapan komunikasi antar pribadi, modeling excellence-nya bagaimana, lalu kita akan membangun strategi kompetensi. Nah, ini pertama adalah apa itu Neuro Linguistic Programming. Sebentar ya, saya sampaikan. Untuk pemanasan saja, biar tahu. Kedengeran ini suaranya Mbak Yeni? Kedengeran Pak, kedengeran. Bentar, kita nonton film. They considered styles of language, brain patterns, and how words and actions are linked together to form certain programs or sequences of behavior. Neuro is to do with neurology. All of our experience is a product of the way we use and organize our senses. This is where all our behavior stems from. Linguistic is how we use language to organize our own thoughts and to communicate with others. Programming is our habits of mind, everything we do while we are consciously thinking about something else. How NLP works. Much of NLP works by changing thinking processes at a deep subconscious level, changing the way our brains remember and store information, which in turn affects how we feel. Neuro-linguistic programming provides the tools and techniques to help you to communicate effectively, motivate yourself and others, think positively, create actions to make a difference. Every day, you will interact with people by what you say, by what you do, and your body language, even if this is only a facial reaction or a smile. This interaction influences how you feel, how you may react to a certain situation, and the effect you may have on others. The keys to NLP. Knowing what you want to achieve before you start. Outcome focus. Being an excellent observer, sensory acuity, always having a choice of options. Behavioral flexibility. The ability to create a feeling of openness and trust with people, rapport. NLP is about how rather than why. NLP can be used throughout business, and its skills are useful in communication, managing teams, project management, dealing with challenging situations, and when your work involves a lot of interacting with people. Neuro-linguistic programming is seen as a vital skill to improve the effectiveness and impact of your communication. It aids understanding of human experiences and the relationship between your mind, body, emotions, and actions. Using the language of your mind can help you achieve your desired personal outcomes. Ya, itu kira-kira tentang Neuro Linguistic Programming. Itu banyak sekali di video, internet, saudara-saudara bisa baca. Kita akan masuk ya, bahwa definisinya adalah, ini adalah permodelan berkaitan mencari tahu tentang bagaimana otak mencari tahu. Jadi ada curiosity di sini, ingin tahu. Pikiran neuro beroperasi dengan menganalisis pola bahasa, linguistik, dan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi yang kita bicara dalam bahasa NLP adalah verbal dan nonverbal. Lalu kita bikin suatu program langkah demi langkah di pikiran kita gitu, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, intinya adalah seperti ini saudara-saudara, bahwa setiap kejadian eksternal yang kita amati di luar diri kita itu, menurut Atkinson ya penelitiannya, itu ada sekitar 2 juta sampai 10 juta, bahkan ada yang bilang 20 juta begitu ya, juta bits dari info itu seketika per detik melalui panca indera kita, dari sinar, dari rasa setiap kulit kita sedikit kita rasakan, misalnya dari suara burung, dari suara, ada suara genting dan sebagainya, itu ada masuk ke kita, lalu kita filter dia. Melalui itu filter, ada karena supaya bisa kita pahamin, ada yang kita sebagian kita delete, sebagian kita ubah dari ingatan kita, disesuaikan dan dengan pemahaman kita, dan kita generalisasi menjadi 5 sampai 9 atau
7 plus minus 2 chance, itu menurut penelitian Atkinson dan kawan-kawan ya. Itu bisa menjadi internal representasi kita. Jadi apa yang ada di luar diri kita menjadi gambaran di internal kita, namanya internal representasi, hanya 5-9 setiap saat. Dan itu yang mempengaruhi keadaan kita, emosi terutama, mood kita dan sebagainya. Dan ini menjadi juga disesuaikan dengan keadaan fisik kita, apakah rasa haus, lapar, dan seterusnya, dan juga semangat dan seterusnya, sehingga itu menjadi perilaku kita. Itu ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana dari 2 juta bits dengan yang kita tangkap dengan 5 panca indera kita, visual, penglihatan, auditori, pendengaran, dan juga kinestetik, perasaan, maupun gustatory, olfaktori, artinya dari indera pengecap, penciuman, itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan sifat-sifat kita ya, utamanya mindset kita, meta programs namanya. Itu ada di situ, di dalamnya ada value kita, kebiasaan kita mengambil keputusan, kepercayaan-kepercayaan kita, dan ingatan-ingatan kita. Kira-kira seperti itu. Latar belakangnya ini panjang sekali sebenarnya, cuma untuk literature review saya pisahkan, saudara-saudara bisa baca nanti kapan, saya juga ada bahannya. Jadi dimulai dari tahun 70-an oleh yang sebelah kanan ini fotonya, namanya Richard Bandler, dan juga seorang mahasiswa matematika bukan psikologi, dan juga John Grinder, profesor linguistik dari University of California di Santa Cruz ya. Mereka membuat model dan menduplikasi ya, jadi suatu magical result ya dari beberapa terapis luar biasa. Nah, NLP ini sebenarnya ilmu bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Pola pikirnya itu apa yang ada di luar sana kita tampilkan menjadi representasi internal kita. Jadi menjadi mood kita, kondisi kita, suasana hati kita, suasana batin kita. Ini adalah esensi dari model komunikasi dalam NLP. Kata-kata, gambar internal kita, suara, dialog, perasaan kita, rasa, aroma itu yang masuk melalui visual, auditori, kinestetik, olfaktori, kakok itu yang menjadi internal representation dari pikiran kita. Nah, 4 pilar dari tiang bangunan NLP ini kita bisa menyebutnya rapport, kesadaran sensoris atau sensory awareness, pemikiran berorientasi hasil atau outcome thinking, dan fleksibel dalam berperilaku atau behavior flexibility. Rapport, kita ingin ada hubungan dekat, erat dengan orang sehingga memperoleh kepercayaan. Sensory acuity atau sensory awareness itu ketajaman indera kita. Lalu juga pemikiran berorientasi hasil, kita memikirkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang tidak kita inginkan utamanya, dan bagaimana mencapainya gitu. Itu berorientasi hasil. Jadi kita mau belajar apa, hasilnya seperti apa, sukses. Dan kita kalau itu tidak berhasil, kita perlu memiliki perilaku fleksibel. Fleksibilitas berarti mampu melakukan sesuatu secara berbeda jika cara Anda saat ini tidak berfungsi, kira-kira seperti itu. Ini kunci dari latihan NLP gitu kan. Kegunaannya tentu banyak sekali untuk mendayagunakan berpikir kritis, meningkatkan komunikasi dan persuasi, mengendalikan emosi Anda, memperoleh pembelajaran yang dipercepat, meningkatkan kreativitas, dapat diterapkan pada aplikasi yang luas gitu ya. Terapi ini bisa untuk pelatihan, training, olahraga, pendidikan, manajemen, kepemimpinan, leadership, penjualan, bisnis. Bisnis tentu saja dalam manajemen dan sebagainya saya gunakan juga NLP. Jadi NLP itu bukan hanya untuk terapi-terapi yang sifatnya problematik, tapi juga untuk manajemen dan bisnis dan pengembangannya gitu kan. Di sini ada latar belakang asumsi yang mendasari NLP. Richard Bandler dan John Grinder ada sekitar 14 dan rata-rata sama di dalam berbagai buku NLP. Kita perlu menghormati cara orang lain membentuk dunianya. Setiap orang berbeda, punya dunia masing-masing. Mana yang paling dominan, mana perhatian dia, mana menjadi fokus dia, dan seterusnya. Dan bahwa peta bukanlah wilayah, bahwa the map is not the territory. Bahwa apa yang ada di luar sana tadi, dalam hitungan 2 juta bit info seketika, itu hanya kita jadikan film di kepala kita, tentunya berbeda kan gitu. Jadi kita membuat peta di kepala kita tentunya berbeda dengan kenyataan yang ada di luar sana, dan perhatian tiap orang berbeda-beda sesuai dengan meta programnya tadi kan, langsung dirubah dengan dari indranya ke meta program. Lalu setelah itu juga ini juga
ada nanti kita jelaskan juga dalam Milton ya, bahwa Milton Erickson tuh menyatakan bahwa kalau kita dalam terapi itu selalu ada maksud baik dari tiap tingkah laku. Orang-orang melakukan hal yang terbaik ya, the best effort sebatas sumber-sumber yang dimilikinya, diketahuinya gitu kan. Tidak ada orang yang kaku. Jadi di situ kalau dalam hipnoterapi Ericksonian hanya communicator yang kurang fleksibel ya. Makna komunikasi, kalau kita berkomunikasi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain adalah respon yang Anda peroleh. Nanti respon dari hasil komunikasi itu seperti apa? Itu maknanya. Nah, seseorang yang fleksibel, fleksibilitas tinggi akan mampu mengontrol dirinya, tidak ada kegagalan, yang ada hanya feedback yang kurang tepat. Nah, setiap pengalaman memilih struktur sendiri. Manusia memiliki 2 tingkatan komunikasi, sadar dan bawah sadar, dan bahwa semua orang punya sumber-sumber yang cukup guna mengubah diri ke arah yang lebih positif. Sumber-sumber tersebut berasal dari pengalaman masa lalu individu, tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Jika sesuatu mungkin bagi seseorang, maka hal itu juga mungkin bagi yang lain. Dan ini adalah sifat proaktivitas yang sangat dibutuhkan dalam NLP, bahwa saya bertanggung jawab tentang pemikiran saya. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab akan hasil yang diperoleh. Dan ini juga dalam buku-buku disebutkan bahwa terapi NLP lah apa ya, dari Ibrahim Al-Fiqi maupun buku-buku seperti banyak ya, Bandler maupun dari John Grinder sendiri, kolaborasinya ya seperti ini, Michael Loom dan sebagainya gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita untuk itu dengan pemetaan NLP kita perlu memahami kesadaran diri, kan? Nah, pertama kita harus memahami apa keinginan kita, tujuan kita. Kalau saudara tidak ingin apa-apa, berarti saudara inginnya tidak ingin apa-apa, begitu. Artinya setiap lingkaran kehidupan mencerminkan pendeknya adalah dari keinginan kita. Cuman kadang-kadang orang merasa malu menyatakan keinginannya, padahal keinginan itu banyak sinonimnya begitu kan, analoginya dengan kebutuhan, kemauan, visi, tujuan dan sebagainya yang lebih. Tapi intinya adalah keinginan gitu. Nah, keinginan itu bisa dalam bentuk apakah itu kesehatan, olahraga, bagaimana mengatasi stres, self care, relationship, kerjaan, karir, finansial, bermain, lingkungan, emosi, life purpose, spirituality, dan ini semuanya ada gambaran petanya, skalanya. Sampai di mana? Misalnya gambar sebelah kiri ini besar sekali dia misalnya di spirituality, tapi di nutrisinya buruk, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu menyeimbangkan keinginan ini. Untuk circle of life, untuk menyeimbangkan keinginan ini, oleh karena itu dalam NLP kita perlu mengenali sifat kita untuk mencapai keinginan ini dalam kondisi waktu, itu sifat kita seperti apa dalam menyikapinya kehidupan ini gitu. Itu yang disebut dengan metaprogram, seperti mindset kita, seperti sifat yang sudah kita terbentuk jangka panjang. Ada orang yang sifatnya towards and or away from, mendekati atau menjauhi. Ada yang terdesak oleh kebutuhan, keharusan, atau dia benar-benar menciptakan peluang-peluang, possibility. Apakah dia sifatnya itu lebih sosial atau banyak lebih ke internal referensinya. Ada yang senang kerja sendiri atau dengan orang lain gitu kan. Nah, ini di meta program yang lain dalam program-program psikologi, ini misalnya ada dalam seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, MBTI gitu ya, Malcolm Myers-Briggs ya, type of indicator. Ada yang sifatnya introvert, extrovert, apakah dia sensoris atau intuitive, thinking, feeling, atau judgment, atau perceiver, begitu kan? Atau yang ada lebih mudah lagi dengan this personality, apakah sifat seseorang itu dominance, dia pengennya result oriented, benar-benar terdrive untuk bersaing, atau dia influential, sifatnya persuasif, inspiring, enthusiastic ya, stabilizing, dia sifatnya pokoknya yang penting saya mapan. Terserah saya mau punya banyak teman atau tidak, tapi saya ingin mapan. Nah, atau orang yang sangat hati-hati, cautious, compliance dia, atau dia sedikit-sedikit dia aturan, hati nurani gitu. Sebenarnya DISC itu dalam lingkaran itu perlulah saudara-saudara, dalam pengertian ada keseimbangan 4. Cuma kadang-kadang metaprogram seseorang itu terfokus pada salah satu atau salah dua daripada itu yang dominan begitu kan, sebagai metaprogram. Padahal kita perlu fokus
fokus model dalam NLP, kita harus memikirkan apa yang kita inginkan, seperti law of attraction, bukan apa yang tidak kita inginkan. Menurut Richard Bandler, kalau Anda fokus kepada negative things, Anda akan feel bad, Anda merasa gak enak, rotten gitu. Tapi kalau Anda berpikir positif, nanti Anda juga akan menjadi nyaman, mendapatkan fokus untuk menghasilkan. Nah, jika kita tidak mencapai hasil atau tujuan kita tidak pas, maka kita perlu kembali fokus gitu. Nah, NLP sekarang kelas 3 SMP. Saya tahun harap 2-an. Kita perlu membuat suatu cara di NLP bagaimana kita memfokuskan kembali gitu dengan dari representasi internal kita, dari tadi gambaran, suara, perasaan, apa yang kita rasakan, dan juga inner dialog kita, self talk kita, bicara dalam hati, itu kita atur supaya menjadi state kita punya perubahan yang nanti juga akan ada perubahan fisiologis ke kita gitu. Sehingga dari fokus itu kita bisa melakukan sebuah perubahan untuk mencapai hasil tujuan kita. Itu intinya dari NLP sebenarnya ya, saran diri. Nah, change model setelah kita fokuskan itu adalah ada tingkatan-tingkatan. Ini seperti digambarkan seperti putaran jarum jam. Pertama, kita perlu penguasaan lingkungan kita, kan? Kedua, perilaku kita. Ketiga, kemampuan kita. Keempat, keyakinan-keyakinan kita, beliefs and values. Kelima, identity kita, spiritual kita yang paling tinggi. Jadi pola perubahan dari fokus kita adalah mulai dari bawah itu, ada di mana saya, kita belajar situ, bagaimana, apa yang saya kerjakan, bagaimana saya mengerjakannya, apa skill yang saya miliki, mana yang lebih penting buat saya, values and belief. Dan kalau semakin berjalanin siapa saya, sampai ke apa tujuan hidup saya, ke spiritual paling tinggi. Nah, level yang tertinggi kalau dicapai dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan manusia, itu automatically itu sudah menguasai yang di bawahnya. Tinggal berputar saja, mana yang lebih kuat gitu, mana yang lebih tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga ini menurut Ibrahim El-Fiqi tadi, bahwa kita perlu step by step untuk tetap tumbuh dan berkembang. Menyadari, membuat keputusan, terus kita putuskan ingin belajar apa, lakukan bertahap, kita latihan, dan kita menjadi kompetensi kita yang kita latih secara konsisten. Awalnya inkompetensi tanpa sadar, artinya itu inkompetensi, kita tidak bisa. Kita nggak sadar bahwa kita nggak bisa. Anda tidak menyadari kekurangan sendiri. Ingat saja waktu kita misalnya baru belajar naik sepeda atau nyetir mobil, kita merasa nggak bisa. Lalu kita merasa bisa aja tanpa kita sadarin, kita tidak menyadari, tidak tahu bahwa kita tidak bisa. Pas saat kita baru mulai belajar dan kita tidak bisa, misalnya naik sepeda, misalnya gitu, menyetir sepeda, kita jatuh, baru kita menyadarin bahwa oh saya tidak bisa. Lalu kita belajar dengan jatuh bangun, kita punya kompetensi sandar. Kita menyadarin bahwa kita bisa. Sepanjang waktu semakin Anda ahli, tibalah saatnya nanti menjadi kompetensi Anda bahwa Anda sebenarnya bisa, tapi Anda tidak menyadarinya lagi. Anda kalau ditanya dulu pernah nggak bisa naik sepeda, iya, tapi saya mungkin sudah lupa karena, atau bahkan Anda bingung, kok ada orang nggak bisa naik sepeda dan seterusnya. Itu adalah pola-pola belajar untuk perubahan. Nah, ini NLP communication modelnya. Untuk berubah itu, saudara bisa berkomunikasi pada diri sendiri. Saudara tahu kejadian di luar X, saudara tahu metaprogramnya apa, saudara harus menyadarin apa yang perlu saudara filter dari itu. Dan saudara lakukan itu perubahan-perubahan, ada sebagian yang saudara hapuskan, saudara ubah ke fokus saudara bikin generalisasi sehingga di pikiran saudara seperti ada movie-nya, ada filmnya. Itu menjadi saudara bisa mengatur kondisi saudara, mood saudara gitu. Nah, itu terkait dengan kesadaran dan bawah sadar tentunya. Setelah saudara absorb melalui 5 panca indera saudara, saudara mulai menyadari state saudara, state itu kondisi, mood dan sebagainya, sehingga mempengaruhi badan saudara dan perilaku saudara, gitu kan? Nah, tentunya kesadaran yang saudara amati dari dunia luar
untuk mempengaruhi menjadi bawah sadar saudara, menjadi kebiasaan saudara, ada yang disebut dengan filter di otak saudara. Oleh karena itu ini namanya neurolinguistic programming. Itu kalau sebenarnya kalau tidak tanpa program, automatically itu masuk ke bawah sadar saudara. Pengaruh-pengaruh, sugesti dari dunia luar. Itu di batang otak kita ada namanya batang Raphne, itu merupakan suatu reticular activation system, artinya dialah yang pikiran kritis untuk bisa memasuk ke bawah sadar atau tidak sadar, gitu kan? Itu namanya RAS. Itu kalau saudara sudah sangat ngantuk, kurang tidur, itu biasanya cepat itu masuk ke bawah sadar saudara gitu. Nah itu terbentuk pada memang sejak usia sangat belia, 8 tahun sudah mapan. Sebelum itu anak kecil, apapun yang saudara omongkan, bicarakan langsung masuk ke bawah sadar dia. Nanti kalau sudah menjadi habit dia, menjadi keyakinan dia, itu sudah menjadi sifat dia yang membentuk metaprogram dia nantinya gitu. Nah tentunya saudara-saudara, kita untuk memahami kesadaran diri kita juga kadang-kadang berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi yang kita ceritakan tadi, baik dengan NLP Communication Model, dengan sadar dan bawah sadar, kepercayaan kita tuh dibatasin. Kita punya limiting beliefs. Saudara dari limiting beliefs ini bisa menjadi mental block seseorang. Kalau kebiasaan dari dunia luar menyatakan tidak, naysayers, oh nggak bisa kamu melakukan itu. Internal message kita juga menimbulkan ketakutan, oh saya nggak bisa melakukan itu. Kalau banyak di dunia luar itu berita-berita tentang pandemi, saudara juga menimbulkan ketakutan, waduh saya khawatir tertular dan sebagainya. Sehingga feedbacknya adalah menjadi keyakinan itu menjadi rasionalisasi saudara. Oh saya memang nggak bisa. Padahal faktanya, your limiting beliefs are nothing more than stories that you're telling to yourself in your mind and through self-talk. Karena sering saudara ngomong dalam hati, bahwa saya nggak bisa, ya memang menjadi itu kenyataannya. Padahal Anda punya potensi untuk merubah itu, limiting beliefs itu saudara rubah gitu ya, menjadi kalau di luar dengan kata-kata yang positif dari eksternal ya, dan dengan lingkungan yang lebih positif, di dalam diri saudara-saudara bisa picu bahwa saya memang pengen ini, dan saya oleh karena itu harus belajar dan seterusnya. Karena sebenarnya kepercayaan itu tidak, di dalam itu tidak ada faktanya, tidak ada buktinya yang bisa, itu hanya hasil dari FAKOK tadi, itu VAK saja yang besar, dari vision saudara, auditory saudara, dan kinestetik saudara gitu. Nah, limiting beliefs ini yang paling kerap sering didengungkan adalah ucapan-ucapan, oh saya sudah terlalu tua, saya tidak terlalu pandai, pendidikan saya juga nggak cukup tinggi, saya takut mencoba, takut gagal, kalau mau saya bisnis bagus saya harus punya modal, saya belum siap untuk mencoba, saya terlalu, atau keinginan aja, itu saudara mungkin malu-malu, saya terlalu selfish nih, terlalu egois, pengennya ingin ini, ingin itu gitu. Itu sebenarnya semuanya limiting beliefs. Nah salah satu cara dalam NLP untuk kesadaran itu menghancurkan limiting belief kita, memperluas itu adalah dengan kita jangkarkan, kita anchoring, karena dia yang di dalam metaprogram itu yang memberikan kepastian. Kita pasti lebih senang pasti daripada tidak pasti, dengan cara menjangkarkan bahwa kita berdaya. Ingat-ingat saja misalnya masa lalu itu saudara bisa ubah menjadi self-talk saudara, limiting beliefs itu, terpikir terus 30 menit dari Mbak Yeni. Itu udah berarti omongan Mbak Yeni itu menghipnotis saya menjadi bawah sadar saya dan menjadi limiting belief saya gitu. Nah, padahal coba kita ingat-ingat misalnya pada saat kita merasa sangat berdaya, merasa sangat sukses, pasti ada di masa lalu kita momen-momen merasa kita sangat powerful. Kita lakukan itu dengan satu ingatan yang kita intensifkan, ingatan itu kesan, kita hayati, lalu kita lakukan suatu gerakan yang mungkin tidak biasa apapun, atau kita ucapkan kata-kata juga powerful, hebat gitu misalnya, atau power atau whatever. Saudara-saudara akan kalau mempertahankan posisi jangkar 5-15 detik seperti itu, pada saat saudara nanti terus lupakan sepenuhnya dan saudara
melakukan gerakan atau kata-kata tersebut, dia akan kembali gitu. Itu juga bahwa betapa limiting beliefs itu bisa kita atasin dengan pola penjangkaran, dengan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita untuk sementara itu dulu, nanti kita akan dalamin. Jadi itu adalah yang pertama, kesadaran diri yang kita peroleh dari dengan NLP. Berikutnya, kalau kita sudah memahami, menguasai fokus kita, change model, kita sudah tahu communication model kita tadi seperti apa, dengan tujuan kita juga keinginan kita tekankan, maka kita sekarang di NLP membuka peluang untuk melatih kecakapan komunikasi antar pribadi, interpersonal communication. Karena komunikasi, saya juga nggak tahu bahasa itu dimulai sejak kapan, apakah sejak manusia itu 4.000 tahun yang lalu, atau memang sudah sejak ada manusia itu udah langsung bisa bicara. Tetapi dia mencerminkan semua adalah imajinasi, baik sadar maupun tidak sadar, yang diungkapkan untuk memperoleh hubungan rapport ya dengan orang lain. Dan sesungguhnya karena ada distortion dan generalization tadi, ada yang sebagian dihapus, diubah begitu-begitu, dan juga disesuaikan, maka bahasa itu yang kita kenal hanya struktur permukaannya saja, belum struktur yang ada di dalam. Oleh karena itu, kata George Bernard Shaw bahwa masalah kita dalam berkomunikasi adalah ilusi bahwa apa yang kita obrolkan, diskusikan itu benar-benar itu kenyataan, padahal tidak. Misalnya Mbak Yeni memaki saya misalnya begitu, tidak ada sebenarnya kenyataan apapun. Tetapi kan secara psikologis itu esteem saya, self esteem, harga dan sebagainya, merasa bagaimanalah sehingga mempengaruhi metaprogram saya, sehingga mempengaruhi juga mood saya, kondisi saya, state saya yang tadi. Jadi metaprogram tadi berbeda dengan metamodel. Metamodel ini ada di Structure of Magic 2 volume 1, volume 2, dan kebetulan saya sudah membaca itu, karangan Richard Bandler dan John Grinder. Kemarin kira-kira seminggu yang lalu itu di YouTube, Richard Bandler itu bercerita dia tentang bagaimana dia menciptakan NLP. Jadi ada profesor nih linguistik, John Grinder, dia menyatakan bahwa Richard, saya punya suatu ilmu linguistik, tetapi saya nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Dengan senang hati Richard Bandler, kalau sebagus apapun ilmu, kalau nggak bisa diterapkan, maka bagi saya itu tidak bagus begitu. Saya orang yang sangat applicable. Mari kita aplikasikan, jadilah NLP ini. Dan yang pertama dari Structure of Magic adalah pola-pola linguistik yang dipelajari dari Virginia Satir, dari Fitzgerald, ahli Gestalt. Virginia Satir itu terapi keluarga di Amerika. Dan yang ketiga adalah tentu saja hipnoterapis yang sangat terkenal di Amerika dan pendiri asosiasi hipnoterapis di Amerika yang namanya Milton Erickson. Dan mereka itu orang-orang dalam tanda kutip quote unquote ajaib lah, magic. Setiap orang yang keluar dari kamar terapinya langsung berubah gitu. Bagaimana dipelajarin struktur modal komunikasi bahasanya, kira-kira seperti itu. Nah, kita harus memahami saja, kita harus melakukan. Ada di sini namanya simple delation. Coba kamu pergi kerjakan, penting nih, saya merasa nggak enak. Anda harus tanggap, itu kira-kira kenapa orang itu? Saya merasa kacau, saya merasa sedih, itu kan semua delation. Saya juga banyak delation dalam bicara ini, pastilah gitu kan. Nah, Anda harus punya tanggapan. Pergi lakukan apa sebenarnya? Apa yang dia tahu sebenarnya dari bahasa itu? Terus kata kerja yang tidak ditentukan, unspecified verbs gitu. Lalu juga ada comparative yang unspecified comparative. Wah, ini rencananya nggak bagus apa? Ada juga seperti martabak yang paling enak, TV kami paling bagus. Itu perbandingan dengan siapa? Paling enak dengan siapa kan gitu. Hits paling murah, udah jelas paling murah dibandingkan siapa? Kita nggak jelas. Kita harus memahami tantangan seperti itu. Atau indeks referensial tidak ditentukan. Nih dalam berbagai NLP ini banyak kita ngomong kita, misalnya saya benci nonton Persib di babak pertama, kita selalu kalah gitu. Kita, siapa kita gitu kan? Nah, Anda harus tahu. Lalu ada ini yang sering disampaikan oleh Richard Bandler, namanya loss performative. Wah, dia bukunya sangat terkenal loh. Terkenal di mana?
wah dia ini sangat hebat loh karena walaupun ada kata-kata karena ini karena itu, kita juga nggak tahu. Oh ini hanya satu-satunya loh. Nah kita juga nggak ngerti. Jadi banyak hal-hal yang dipotong, delete, dan kita harus kritis untuk itu dalam ahli NLP. Karena kita bisa menyimpulkan dari deletion itu, ada dua. Deletion itu karena ada 2 juta bit info, kita bagi ke tadi itu 5 to 9 chunks ya, potongan kepingnya itu paling 7 di kepala kita, dan kita ucapkan di pembicaraan, itu pasti ada positif, ada negatif. Kita harus tahu. Kita bukan menjadi kalau kata Richard Bandler itu monster meta, jadi monster dikit-dikit memperhatiin orang seperti itu. Pak Doni, gimana kabar istrinya? Langsung saya, ini deletion ini. Dibandingkan dengan apa? Misalnya kan jadi malah lucu kan hal-hal seperti itu. Nah, maksud saya tidak seperti itu kata Richard Bandler. Tapi kita harus punya 2 kesimpulan di benak kita. Apakah dalam deletion itu maksudnya tentu untuk stabil atau untuk intimacy, untuk keakraban misalnya tadi itu, atau untuk stabil atau dia menandakan kurang stabil, misalnya saya kacau, itu kan kurang stabil. Kacau apa kalau ditelusurin itu bisa menghapus ketidakstabilannya menjadi stabil, kira-kira seperti itu. Yang kedua, meta model itu distortion, waktunya ya. Bagaimana kita karena ada deletion seperti itu, kita melakukan pengubahan, mendistort gitu ya. Kita bisa tahu walaupun informasinya tidak banyak. Misalnya, kok kamu gitu lagi sama saya, berarti maksudnya saya udah pernah melakukan begitu itu apa? Nah, itu harus punya kita tantangan seperti itu, presuposisi seperti itu harus kita tangkap. Atau sebab akibat yang nggak jelas. Ini berita COVID ini membuat saya gila misalnya gitu. Wah, berarti dia marah, kecewa atau galau. Tapi kita lihat berita COVID. Kalau bukan berita COVID memangnya nggak apa-apa gitu, hal-hal seperti itu. Atau kalau dia terlambat berarti dia tidak mencintai saya. Apa hubungan antara terlambat dengan mencintai? Kan hal-hal seperti itu harus menjadi tantangan. Atau seolah-olah kita bisa membaca pikiran. Jika nggak dia bayarin ini bil restoran, berarti dia pasti mau mutusin saya. Gitu kalau orang lagi misalnya lagi hal-hal seperti itu kan. Atau nominalisasi banyak sekali di distorsi ini. Tapi 5, 2 lah, intinya 12 lah. 5 deletion, 5 distortion, dan 2 generalization gitu kan. Ini kalau keputusan saya nanti hari Senin, emang mau memutuskan apa? Dia kan keputusan itu nominalisasi dari kata kerja memutuskan gitu. Ini ada kompleks equivalence ya, artinya yang kadang-kadang nggak nyambung. Dan sekarang sekretaris saya udah berhenti. Pasti saya bangkrut deh akhir tahun ini. Apa hubungan antara kebangkrutan perusahaan dengan sekretaris gitu? Sehingga kita bisa menyimpulkan dari referential index John Grinder ini tentang distortion, bahwa hal itu sebenarnya menunjukkan bagaimana kestabilan itu dirubah menjadi stabil atau tidak stabil, bagaimana itu pengaruhnya gitu. Mempengaruhi apa gitu. Nah ini kalau generalisasi itu sifatnya udah menjadi nanti mood kita, karena sudah digeneralisasi. Setiap orang yang ke rumah nanti pasti ketular COVID ini. Semua orang yang seberang sana itu penjahat. Misalnya hal-hal seperti itu kan, jadi seperti sudah digeneralisasi hitam dan putih saja, tidak ada warna lain. Karena tadi sudah di-delete, sudah di-distort. Rekan kerja saya semua malas, padahal semuanya itu orang PT ABC itu orangnya nggak ada yang benar satupun misalnya, padahal orang PT ABC itu misalnya ada ribuan orang. Nah, hal seperti itu. Sehingga dalam penelitian berbagai hal itu kita tahu bahwa deletion itu menyangkut 54% dari percakapan, distortion itu 19% dari percakapan, sedangkan generalization itu 20% dari percakapan. Kalau kita sering latihan, kembali lagi dalam percakapan model komunikasi meta model ini, kita bisa tahu, kita harapkan deep structure-nya dari pikiran bawah sadar pembicara. Dan jangan lupa bahwa ini bisa untuk menganalisis diri kita, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita melakukan sebuah proses deletion, distortion, and generalization ke otak kita yang menjadi behavior kita gitu. Nah, setelah
kita berbicara mengenai meta model, yang kedua adalah Milton model. Ini adalah kebalikan dari meta model ya. Nah, oleh karena itu Milton model ini justru menggunakan meta model itu secara ambiguitas, secara supaya mengakses bawah sadarnya, secara benar-benar metafora gitu. Karena dia ingin kalau ketidakstabilan dan sebagainya dalam meta model di dalam internal, solusi eksternalnya adalah kita mau rubah di internal dengan caranya hipnoterapis Milton. Baca pikiran misalnya. Saya tahu Anda penasaran, seolah-olah dia tahu. Coba kalau Anda relax, pasti Anda kreativitasnya nanti mengalir. Itu loss of performative ini sering sekali digunakan Richard Bandler dalam hipnoterapis yang sifatnya Milton Erickson itu adalah covert hypnosis atau conversational hypnosis, tersembunyi. Hipnosis bukan hipnosis yang formal seperti harus trans, tidur dan sebagainya, enggak. Tapi dari percakapan dia nanti mengalir ke bawah. Coba Anda bernafas, pasti jadi rileks. Apa hubungan bernafas langsung jadi rileks gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu pola bahasa Milton tuh ada justru digunakan untuk mempengaruhi subjeknya atau mempengaruhi passionnya dari Milton itu supaya dia berubah menjadi kembali lagi pemecahan masalah pribadinya, merubah state moods-nya itu gitu ya, dengan tadi bisa membaca pikiran, nominalisasi, kesetaraan kompleks dan sebagainya. Kira-kira ada 20 pola Milton model, nanti saudara bisa baca ini kan nanti akan kita berikan bahannya ya kita PDF kan ke Mbak Yeni, nanti bisa sehingga neurolinguistic programming itu kalau untuk dari masalah yang ada di luar sana, meta model itu menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya, sedangkan Milton model itu secara hipnosis, hipnoterapis dari konversasional, dari obrolan begitu, dari komunikasi itu akan membantu masalah yang ada di luar dirinya gitu. Nah, ini semuanya digunakan oleh Milton untuk memperoleh raport. Raport itu adalah suatu kedekatan hubungan supaya untuk memperoleh kepercayaan, dan itu timbul dari bawah sadarnya karena komunikasi yang kita jalankan itu, kata-kata itu yang sadar hanya bernilai 7% menurut penelitian. 38% itu adalah nada suaranya, gerak-gerik badannya. Itu fitur-fiturnya supaya mendapatkan raport yang disebut dengan mirroring dan matching. Itu kita bisa lihat itu bagaimana gesturnya, ekspresinya, voice-nya gitu. Itu semua untuk memperoleh raport. Itu yang menghindarin resisten dari orang. Bagaimana kita bisa mendekati napasnya, kita agak kalau dia suaranya pelan ya kita juga jangan terlalu cepat gitu kan. Kita sesuaikan supaya kita ada cerminan dan kita bisa matching dengan eksternal teman-teman eksternal kita begitu kan. Jadi major elements dari raport ini, mirroring matching, ada postur, gesture, facial expression, nafas, suara, tone, tempo, volumenya, kata-katanya, keywords-nya apa, predikatnya. Saudara pasti dengan latihan ini bisa mengetahui kira-kira ini orang, tadi kesimpulan kita tentang meta model pun, apakah dia stabil, unstable, harus ada 2. Lalu kira-kira berubah apakah dia terinfluence, terhipnotize atau tidak, supaya dia punya rapport intimacy atau tidak, mana yang lebih dominan atau tidak, sehingga itu nanti akan menghasilkan nanti apakah orang itu apa yang membuat dia merasa lebih sesuai, nyaman dan trust. Rapport dalam hipnoterapi itu membangun intimacy, kita lakukan jalan yang sama, pacing dan leading ini nanti kita kembali lagi, dan supaya kita memperoleh kepercayaan. Dan tentunya NLP ini mengajarin bagaimana sistem representasi yang diwakilin orang itu. Jadi indera tadi kalau bahasa NLP itu kita sebutnya karena dia merepresentasikan dunia eksternal, baik dari visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori itu gitu. Jadi ada lagi anak milenial terutama sekarang karena banyak bermain gadget, dia nggak banyak ngobrol langsung, itu namanya auditory digital atau self talk juga gitu kan. Itu sistem representasi yang kita pahamin dari orang-orang. Apakah dia lebih ke visual, lebih ke auditory, lebih kinestetik, lebih ke auditory digital. Ini proses-proses yang kalau visual orangnya saya kelihatannya nggak enak nih, kelihatannya. Atau yang auditory, saya kurang dengernya kurang enak misalnya gitu.
atau saya merasa kurang enak, gitu-gitu. Atau kalau yang auditory digital dia benar-benar pakai bahasa yang ada di kepalanya, bahasa nanti setelah dari tanda panah kita akan langsung aja berputar macam gitu. Nah ini juga dari hal-hal tersebut kita perlu tahu tentang gerakan mata, konstruknya itu di mana. Kalau dia ke kiri itu biasanya ingat waktu kita latihan grafologi ke kiri itu biasanya mengingat masalah lalu, mengingat ke atas dia mengingat gambaran, ke kiri mengingat pendengaran gitu kan, suara, atau dia ke kiri bawah dia merasa ngomong dalam hati. Kalau dia pengen ngarang-ngarang ke atas dia ngelihatnya, dia mengingat gambar yang belum di itu. Nah, hal-hal tersebut kita lihat juga dalam suatu submodality. Submodality itu ingatan dan sebagainya, saudara-saudara, itu memberi kesan yang juga seolah-olah menjadi kenangan melekat di metaprogram kita, di belief system kita, di memori kita. Kita ingat, saya misalnya ingat di kampus UGM, di ruang MM-nya, baunya aja saya masih ingat, bagaimana bau mejanya, bau karpetnya gitu. Nah kalau kita memahami orang seperti itu, maka bisa bayangkan kita dengan mudah mengikuti pacing dia, mirroring, matching tadi. Pacing itu jalan yang searah dengan dia, beriringan dengan dia. Pacing itu, kalau pacing udah terbangun, dia pasti juga akan merasa trust dengan kita, suatu hubungan dengan kita, sehingga dari situ ketika rapor sudah dibangun, kita bisa meliding dia, gantian dia ngikutin kita. Cara pacing leading itu dari pernapasan, ritme, volume yang tadi semua disebutkan gitu, saudara-saudara. Pacing dan leading. Setelah itu, nah Ericksonian ini dari obrolan-obrolan itu dia melakukan hipnosis, hipnoterapi dari Ericksonian ini. Dia sebenarnya nggak ada yang magic di sini, nggak ada hal-hal yang gaib di sini, nggak ada. Tapi ini adalah seni komunikasi. Karena nanti dengan dia fokus, dia akan masuk menjadi values dia dan terintegrasi dengan diri dia. Itu dari itu kita sebut kalau makin mendalam di peningnya disebut dengan trance, ya, fokus yang sangat mendalam gitu. Nah ini teknik-teknik NLP itu digunakan dalam modeling excellence, ya. Ada misalnya kita bagaimana framing itu adalah katakanlah gambar yang menjadi mindset kita, keyakinan kita. Kalau itu suatu hal yang menghambat tujuan kita bisa melakukan reframing namanya. Baik dari konteks reframing maupun kontennya kita rubah, atau konteksnya dia mau arahnya kemana. Apakah dia mulai dari sudut nanti dia pengen stabil supaya dia bisa mempengaruhi atau dekat, supaya dia bisa dominan, supaya dari dominan itu dia bisa tumbuh berkembang sesuai gitu. Nah itu kita rubah melalui reframing. Itu praktisi-praktisi NLP dengan mudah melakukan ini. Kalau saudara-saudara tentunya perlu belajar nanti kita. Jadi kita ingin tahu misalnya langkah-langkahnya, identifikasi perilaku yang akan berubah, atur sinyal ya dan tidak dan sebagainya, identifikasi niat positif di balik perilaku tersebut, ciptakan sejumlah kemungkinan perilaku alternatif yang sama-sama akan memuaskan maksud yang sama, pilih 3 perilaku pergantian yang disukain. Kita banyakkan opportunity untuk berubah dengan cara mereframe. Dan teknik NLP yang lain misalnya metafora. Kita bisa melakukan metafora dalam NLP, metafora, analogi itu kadang-kadang disamakan walaupun sebenarnya itu harusnya sih tidak sama, tapi dalam NLP kadang-kadang disamakan. Metafora adalah jiwa bahasa. Setiap orang menggunakan 6 metafora dalam 1 menitnya. Kita bisa ngomong, aduh suaramu bagai buluh perindu, hidup ini bagai di ujung tanduk, atau hidup ini bagaikan aliran sungai yang mengalir, hal-hal seperti itu bisa untuk menguatkan imajinasi untuk berubah. Itu kita, dominasi kita di state kita, di kondisi moods kita. Ada juga di berbagai puluhan teknik NLP yang namanya Swiss pattern. Bagaimana visual, auditory, kinestetik kita pengaruhin sedemikian rupa sehingga kita bisa memasang citra diri baru. Kalau kita lagi main golf misalnya, kita bisa memasang citra diri, kita bisa bagaimana kira-kira Tiger Woods itu menggunakan memenangkan permainan. Kalau kita saudara adalah penyanyi, bayangkanlah penyanyi yang saudara idolakan, sehingga yang saudara kekhawatiran itu menjadi kecil di dalam satu gambarnya.
misalnya menggigit kuku atau apa, kebiasaan-kebiasaan itu supaya dihilangkan rokok. Berikan gambaran yang lebih cerah, lebih jelas itu dengan imajinasi saudara dengan Swiss pattern. Jadi bisa digunakan untuk yang kita inginkan. Kita jangan gampang ngiri, dengki, feeling nggak berharga, takut sesuatu dan sebagainya. Kita ingin, katakanlah di sini gambaran nomor 3, kita ingin menghapus tuh nomor 3 ini menjadi mental block kita nih dari gambarnya sini. Kita ingin menghapus nomor 2. Kita Swiss dia, kita sapu semuanya. Kita tiup dia supaya blown away. Kita berikan imajinasi whatever it is gitu kan. Sehingga nanti tidak ada 3 aja yang lebih kuat. Jadi mirip-mirip dengan anchoring tadi, tapi ini benar-benar untuk Swiss gitu kan. Untuk kita sapu gitu. Nah, di pengembangan NLP yang lain misalnya ada timeline therapy itu dari Ted James ya. Ted James itu Dr. Ted James itu bahkan meminta ini menjadi trademark dia, bukan trademarknya NLP Richard Bandler, John Grinder saja. Jadi memang inilah yang namanya copyrighted kan gitu. Sehingga itu bagaimana kita, nah tapi agak beda sedikit dengan pembicaraan kita. Padahal kan tadi kita lihat sendiri dari video bahwa NLP itu menyebut how bukan why. Tapi kalau ini justru kembali ke masa lalu. Masalahnya apa sih? 15 menit sebelumnya masuk, tapi langsung dengan menghapuskan trauma itu dibiasakan, lalu untuk ke safe place lagi. Kita sebelum trauma pasti kita ada happy place. Lalu ada kejadian trauma, kita balik lagi supaya ke safe place. Nah itu agak sedikit nggak bisa lah kalau untuk online ini, bisa bereaksi nanti. Artinya bahwa hal tersebut agak berbeda dengan Richard Bandler. Kalau buku-buku yang di sini justru kalau perlu balik aja dengan gerakan mundur, jam mundur dengan santai-santainya. Jangan masuk seperti timeline therapy, itu harus benar-benar sertifikasinya juga sertifikasi ini timeline therapy, bukan hanya NLP gitu kan. Nah oleh karena itu yang jelas saudara-saudara, framework sistem organik untuk menganalisis elemen-elemen diagram dalam NLP, kita misalnya searah jarum jam dari 1, 2, 3, 4 ini, mulai dari apa sih masalahnya, central problem, sebentar ya, ini tengah ini, lalu prekursornya itu sebelum menjadi masalah itu apa sih, kita kenali dulu sedikit, walaupun kita nanti harus tetap aja kita aktifkan resultantenya, sehingga nanti prekursornya itu kita bisa terima problemnya itu hilang, apa masalah sentralnya, prosesnya, lalu gejalanya itu seperti apa. Karena kalau tidak, ini menjadi vicious circle. Kalau misalnya saya misalnya emosi yang sangat besar, saya tukang pemarah, saya ada emotional anger problem, itu masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah di rumah? Kenapa di kantor saya ngamuk-ngamuk terus misalnya gitu kan? Itu P-nya berarti mungkin masalah rumah. Kalau masalah rumah dihentikan, maka di kantor resultannya, hasilnya juga akan menjadi hilang, anger problem saya, central problemnya hilang. Nah, bagaimana kita melakukan ini sugesti-sugesti untuk supaya menghilangkan central problem ini gitu. Dan ini proses ini harus terus-menerus tumbuh dan berkembang. Jadi ini membacanya adalah yang kita terima nanti akan menghilangkan central problem kita dengan tindakan sugesti yang kita lakukan secara aktif sebagai resultantnya supaya problem teratasi, berputar gitu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang untuk mencapai tujuan tadi, apa yang kita expect tentang diri kita, masa depan kita, itu kita ubah persepsi kita, sehingga kita bisa aktifkan amplifikasi penerimaan kita melalui kepercayaan yang kita rubah, sehingga dia makin lama berulang-ulang dengan timeless ini, dengan pengulangan-pengulangan, menjadi kita bisa terima diri kita sesuai dengan tujuan kita. Kita flexibility-nya di sini untuk supaya kita outcome-nya dapat. Dan ini adalah untuk perubahan-perubahan yang dilakukan Milton Erickson untuk pada klien ya, fokus pada bagian yang jadi masalah. Pikirkan sejumlah intervensi, apakah dengan Swiss pattern, dengan anchoring, dengan sebagainya. Lalu bagaimana hal ini bisa kita rubah gitu. Bagaimana membuat loop umpan baliknya gitu, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itulah yang terakhir saudara-saudara adalah bagaimana kita strategi membangun kompetensi. Jadi kita tahu tadi, kita punya berbagai tujuan, keinginan dalam hidup, career, keuangan, personal growth, kesehatan, family, social life, attitude. Dalam masa krisis seperti ini mungkin berkurang, saudara-saudara, oke. Tapi kita tahu masing-masing ini,
kita harus sesuai dengan dimensi ruangnya, dimensi waktunya, dimensi geraknya, dimensi arahnya, dan dimensi pertumbuhannya sehingga kita bernilai searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di masing-masing tadi ini. Apa di finance, personal growth, dan sebagainya. Kita harus memahamin itu supaya kita bisa bangkit. Kita harus peta nilai ini kita ikutin di masing-masing bidang produktivitas seperti ini sehingga kita bisa produktif, kan sesuai dengan judul tema seminar kita. Jadi bagaimana dimensi ruang itu merupakan sumber daya kita rubah menjadi aset kita yang berharga sehingga dia bisa menjadi produktivitas kita supaya kita bisa produktif. Nah, dimensi waktu ini biar menjadi komitmen kita, menjadi meta program kita yang baru sesuai dengan ini. Ini menjadi sumber daya communication model. Nanti meta program kita yang baru, nanti kita menjadi behavior kita, daya tarik kita tergantung dari kondisi state kita yang mendominasi. Kita arahkan dia kemana? Arahkan, supaya tentu saja dengan nilai. Jadi hubungannya dengan meta model tadi adalah bahwa sumber daya kita itu tentunya supaya menjadi aset kita harus tetap kita lepaskan beberapa yang bukan menjadi fokus kita delation kita cermatin itu. Lalu daya tarik fokus kita itu setelah kita sudah delation itu, kita ubah dia. Mana yang menjadi daya tarik kita, mana yang perlu kita fokuskan. Dan kita arahkan, satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengarahkan pikirannya adalah hanya manusia. Gitu. Kita arahkan sehingga dia bisa bernilai. Dan perputaran ini menjadi growth kita. Apa yang kita lihat, dengar, raba, cium, fakok kita dari eksternal yang ada, yang merupakan sugesti, itu akan merubah perilaku kita, dari bahasa-bahasa internal kita, emosi kita, sehingga kita fisik kita maintain, defense, fight and flight, immune system. Nanti kalau dalam pelatihan hipnoterapis saya certified, hati-hati juga nanti bisa kita ini kan, sehingga kita bisa menguatkan struktur bahasanya dari sumber daya, tujuan, daya tarik atau semangat, kepemimpinan, pertumbuhan, dan nilai. Jadi mulai dari status keberadaan kita apapun di masa krisis ini, aset kita lihat bagaimana dia supaya produktif, bagaimana tujuan kita menjadi rencana kita, menjadi target kita, menjadi komitmen kita, apa yang kita fokuskan, apa yang supaya kita punya keyakinan dan integritas, bagaimana menghasilkannya dan supaya meningkat dan efektif dan berkembang, gitu kan? Tumbuh, berkembang, menjadi nilai-nilai yang bermanfaat, baik dan benar, gitu kan? Kasarnya gitu. Nah, ini timbul dari diri kita dengan bahasa-bahasa intrapersonal communication dari NLP, gitu kan, banyak sekali saudara-saudara pelatihan ini, gitu kan. Nah, sehingga merubah sumber daya kita menjadi aset yang produktif dengan mengaktifkan daya tarik kepemimpinan dan nilai-nilai kita, sehingga kita bisa tahu self awareness dalam NLP tadi kita sudah bahas, mulai dari tujuan apa yang kita mau, circle of life-nya, kita fokuskan atas apa yang kita mau, bukan apa yang tidak kita inginkan. Kita rubah menjadi communication model internal kita. Dari sumber daya, apa yang kita menjadi daya tarik, kita pimpin pribadi kita untuk tetap bernilai. Gitu. Nah, ini sehingga kompetensi dalam NLP itu kita dapatkan. Kita dapat raport, sensory awareness atau sensory equity, outcome thinkingnya dapat, kita fleksibel dapat. Kita bisa stabil, sukacita, sukses, dan sesuai. Even di masa krisis seperti ini, begitu kan?